Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam renungan untuk hari ini. Hari ini firman Tuhan, renungan kita akan diambil dari kitab Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Mari terlebih dahulu kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkaulah sumber kekuatan dan semangat kami. Engkaulah yang tidak jemu-jemunya mendampingi dan menolong kami. Biarlah Bapa Engkau membuat kami selalu hanya tertuju kepadamu saja. Kami mohon ya Bapa, urapilah kami semua ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak semua, dan saya juga yang terus-menerus berusaha berjuang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, renungan kali ini saya beri judul Antara Perjuangan dan Perjumpaan. Nah, sahabat Kristus, bagaimana jika hidup ini terlihat mengecewakan, menyakitkan, atau menyedihkan? Mungkin ada di antara sahabatku yang mengalaminya, mengalami sakit. Misalnya karena COVID-19 atau karena penyakit lainnya. Atau karena kerugian. Di masa pandemi ini banyak orang mengalami kerugian. Atau juga karena sikap buruk seseorang. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan anak-anak, kesakitan yang berkelanjutan sangat mengganggu dan berbahaya. Jika saudara merasakan gejala COVID-19, maka jalan terbaiknya adalah segeralah memeriksakan dirimu ke dokter. Cek swab PCR
atau dan lalu dirawat jika benar. Bukankah semakin cepat ketahuan dan diobati, maka akan semakin cepat penanganan dan kesembuhannya? Akan sangat baik jika penyakit itu juga diketahui sumbernya. Dalam hal penyebaran COVID, dilakukan dengan cara menyebutkan riwayat tracing. Tentu saudara-saudaraku, prinsip ini juga berlaku untuk bentuk sakit lainnya. Seringkali yang membuat penyakit itu sulit disembuhkan, bahkan lalu kemudian bermutasi menjadi lebih buruk, adalah karena yang sakit tidak mau mengakui dan mengungkapkan, menyatakan dengan sadar bahwa ia mengalami peristiwa atau gejalanya. Lalu dengan tenang kemudian ia dapat menyebutkan penyebabnya, tracingnya misalnya. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, ada hal yang lebih besar lagi, yang lebih utama setelah seseorang dan saya dan saudara-saudara mengetahui sebuah penyakit itu ada dalam diri kita dan mengakuinya, yakni adalah setelah kita mengakui, marilah kita menyerahkan diri dan minta pertolongan dan kesembuhan. Dan dalam hal ini kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Dalam kebesaran dan kekuatan Dialah segala bentuk kehidupan di dunia ini dikuasainya. Perkara suka, duka, untung, rugi, malang, sukses, kaya, miskin, persoalan, kelepasan, dan sebagainya, yang menjadi perkara di dunia ini adalah ada dalam kuasa dan kebesarannya. Di dalam Tuhan, kita selalu menyadari bahwa apa yang menjadi perkara dunia ini, jika ada dalam genggaman dan mata Tuhan, maka semua perkara itu dapat Ia ubah menjadi hal yang indah dan agung. Itulah sebabnya dalam penyerahan, dalam usaha kepada penyerahan dan pada genggaman pimpinan tangan Tuhan itu, kita memiliki kekuatan, keberanian, dan semangat dalam kehidupan yang masih Tuhan sediakan, yang masih terbentang di hadapan kita. Karena apa? Karena kita memiliki sikap iman untuk percaya kepadanya. Apakah para sahabat Kristus dapat melihat dari peristiwa dalam bacaan kita di atas itu? Orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang yang mau minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Itu adalah gambaran dari mereka yang tidak dikalahkan oleh sakit mereka. Mereka menyadari kesakitan mereka, kesakitan yang ada. Dan lalu datang mendapati Tuhan Yesus dengan berbagai macam cara dan usaha. Datang dengan menggotong, membuka atap, menaikkan sang sakit ke atap, menurunkannya hingga ia sampai di hadapan Tuhan. Sang sakit diserahkan dalam genggaman dan kekuasaan tangan Tuhan. Dalam kisah ini diperlihatkan bahwa dalam segala perjuangan
Mereka bahkan sang sakit tidak terfokus, tidak berfokus, tidak melulu hanya melihat dan memfokuskan diri pada kesakitan, kelemahan, dan ketidakberdayaan semata. Fokus mereka adalah membawa sang sakit mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Sisanya, ia diserahkan pada tangan Tuhan Yesus. Tidakkah sahabat Kristus melihat bahwa dalam perjuangan mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka sakit bukan lagi menjadi fokus. Sakit itu kan dapat selalu ada. Namun alih-alih menjadi sakit itu adalah penghalang, malahan kemudian mereka itu mengubah sakit itu menjadi kekuatan dan semangat dan motivasi untuk perjumpaan dengan Tuhan. Siapa di antara kita yang sama sekali bisa terbebas dari sakit? Pertanyaan yang bodoh ya. Tentu tidak ada. Namun, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, bukankah kita juga seringkali menjadi bodoh? Membiarkan menutupi berbagai sakit kita dan kemudian berubah menjadi lebih buruk, menjadi kemarahan, kebencian, siasat menghancurkan, sampai bahkan kekerasan fisik atau verbal. Jika kita semua sadar, Bapak Ibu, bahwa kita ini semua adalah orang-orang yang sakit, maka yang kita perlukan itu adalah dokter. Kata Markus 2 ayat 17 kan, Bapak Ibu bisa lihat di sana, hanya orang sakit yang memerlukan tabib ya. Jadi kerinduan pada perjumpaan itu sendiri rasanya tidak akan pernah habis. Dan memang utamanya dalam kehidupan ini adalah bukan momen, sesaat, kesembuhan itu sendiri. Yang lebih utama dalam kehidupan ini adalah perjumpaan. Dan perjuangan untuk perjumpaan itu. Kesadaran bahwa diri dapat ada dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Tetapi juga dibarengi dengan kehendak untuk terus berjuang dengan semangat yang tidak lagi dikuasai ketakutan. Karena Yesus sendiri telah kita jumpai dalam kehidupan kita, dalam segala kekuatan kita, dalam berkat dan kasih sayangnya yang telah kita terima dari Dia selama ini. Nah, para sahabat Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, serta anak-anak, oleh karena itu tetaplah semangat menghadapi sakit, menghadapi sakitmu, sakit kita. Tunjukkanlah kekuatan dan keberanian kita untuk terus mengalami perjumpaan dengan Dia. Dan marilah kita bersyukur selalu, karena walau bagaimanapun, sesungguhnya Tuhan sudah menjumpaimu. Tuhan ada selalu bersamamu. Tetaplah bersemangat dan tetaplah bersyukur. Tuhan menolong kita semua. Amin.